Hal yang perlu diamati betul. Satu, masalah status itu apakah masih status itu artinya gini, tercatat sebagai aset di mana, itu penting. Tuh. Kedua, anggaran, karena dua hal yang terpisah gitu, secara manajemen keuangan tuh gitu. Jadi saya pengen tahu dulu asetnya ada di mana, kedua anggarannya ada dari mana. Tapi kalau diserahkan ke Kota Bandung, setuju nggak Pak? Oh, yang namanya rumah ibadah mah harus kita urus sama-sama. Oh, berarti itu siapa untuk dikelola? Saya akan ajak semua orang yang peduli kepada Masjid Raya Kota Bandung, Masjid Raya Bandung untuk kita pelihara bersama. Karena gini, saya mah hanya karena saya Muslim, maka saya akan bilang, bukankah salah satu pihak Pemprov memberikan satu statement akan mencabut segala satu dukungan per tanggal 31 Desember berdasarkan keputusan Gubernur nomor 451.2 garing Cap titik 115 garis Yansos garis miring 2002. Jadi sampai saat ini kami masih menunggu tentang status Masjid Raya ini menjadi secara otonom pengelolaan, karena berdasarkan produk hukum mereka inilah yang dikeluarkan 2002 harus segera diberitahu ke publik bahwa yang selama ini dianggap aset bukanlah aset, adalah tanah wakaf yang diregister, yang didaftarkan 1994. Jadi kami bergerak berdasarkan Undang-Undang Wakaf tahun 2004 untuk bisa melakukan hak dan kewajiban, melakukan sesuatu yang memang mulia di sini, karena rakyat Jawa Barat memerlukan tempat ibadah yang baik, karena tempat ibadah ini memiliki nilai historis ya, sejak 215 tahun yang lalu. Ini masjid yang memiliki satu kebanggaan bagi rakyat Jawa Barat, bahkan dunia ya. Ketika tahun 1955 Kepala Dunia berhit ini sangatlah penting untuk diketahui rekan-rekan. 1 Januari kami sebagai Nazir akan melakukan segala sesuatunya secara mandiri. Dukung pada kami kami akan hargai dari pihak stakeholder, masyarakat, perusahaan, yayasan, dan penggiat-penggiat ekonomi lainnya, sehingga kita bisa tetap memakmurkan masjid yang akan dinamakan menjadi Masjid Agung Bandung sesuai dengan Akta Ikrar Wakaf, sesuai dengan SK yang diberikan oleh Badan Wakaf Indonesia. Kemudian hari memang nama ini akan perlu dirubah karena memang pada dasarnya bukan aset Pemprov Jabar yang selama ini dianggap menjadi aset mereka. Jadi alasan kenapa? Apakah kita harus mandiri? Ya, karena memang kita harus mandiri karena dukungannya tidak ada sama sekali. Karena itu yang diminta oleh Pemprov berdasarkan ketentuan yang mereka akan keluarkan, mudah-mudahan akan keluarkan, penarikan keputusan Gubernur Jawa Barat akan dicabut. Sehingga kami belum tahu apakah mereka akan melakukan sumbangan, infak. Kalau melalui mekanisme hibah itu lama. Keberlangsungan rumah ibadah ini memang harus kita lakukan karena banyak ribuan kita lakukan di sini. Ini ada berita yang ya sebetulnya buat orang yang fanatik gitu ya terhadap agama, ya menyangkanya yang aneh-aneh, yang bukan-bukan. Kenapa yang bukan-bukan? Karena begini, penjelasan KDM itu jelas bahwa Masjid Raya Bandung itu sudah dioper alih sama pihak ahli waris. Lah, kalau sudah diwakafkan biasanya kan ngapain ahli waris ikut campur, ya Pemda aja yang ngurusin. Kenapa sekarang diminta sama Pemda? Kenapa? Karena mungkin merasa pemasukan banyak, padahal kan tidak seperti itu. Ini jelasinnya gini ya, supaya tidak gagal paham buat saudari-saudari ya, supaya tidak gagal paham. Ini dengerin penjelasan Gubernur, begitu ya. Ini dengerin, biar paham semuanya. Oke?
Hari ini ramai orang membicarakan Masjid Raya Kota Bandung, bantuan operasional dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dihentikan. Kenapa ini terjadi? Saya sampaikan ya bahwa Birokesra pemerintah Provinsi Jawa Barat kedatangan keluarga sebagai Ketua Najir Wakaf Masjid Raya Kota Bandung. Mereka meminta pengelolaan Masjid Raya Kota Bandung dikelola oleh ahli waris dari yang mewakafkan tanah ke Masjid Raya tersebut. Karena ini sudah diminta oleh keluarga, oleh ahli waris untuk melakukan pengelolaan terhadap Masjid Raya Kota Bandung, maka kita sudah memberikan penjelasan. Konsekuensinya, pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi bisa memberikan bantuan operasional karena pencatatan aset dari Masjid Raya tersebut sudah tidak lagi dicatatkan di pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pengelolaannya sekarang dikelola oleh Ketua Najir Wakaf Masjid Raya Kota Bandung. Maka masjid itu harus melakukan pengelolaan berdasarkan biaya operasional yang diperoleh dari siklus pendapatan Masjid Raya Kota Bandung. Dan kita paham Masjid Raya itu memiliki tanah yang luas, ruang parkir yang cukup luas, sehingga memiliki pendapatan yang cukup untuk membiayai pemeliharaan, pengelolaan dari Masjid Raya tersebut. Itu yang menjadi penyebabnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada keluarga yang memberikan wakaf untuk Masjid Raya tersebut. Semoga bisa mengelola Masjid Raya tersebut dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan umat, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat terikat oleh ketentuan di mana aset yang bukan tercatat tidak boleh lagi dibiayai oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hatur nuhun, salam untuk semuanya. Saya sebagai Ketua Najir sejak April 2025 ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa masjid kami yang kami kelola pada saat ini menjadi masjid mandiri karena dukungan dari pihak Provinsi Jawa Barat memberhentikan segala bentuk finansial untuk keberadaan kami di sini. Alasannya karena memang satu, mereka telah mengetahui bahwa masjid itu aset dari Pemprov yang dikelola selama ini di bawah BPIC dan Kesra. BPIC adalah Badan Pengelola Islamic Center. Dengan publikasi seperti ini, kita sebagai manajemen, sebagai Najir, memberitahu kepada publik bahwa rumah Allah di sini memerlukan dukungan dari pihak ke pihak siapa saja yang ingin berkontribusi, sehingga kami bisa melanjutkan keberadaan rumah Allah yang dititipkan sebagai wakaf untuk rakyat Jawa Barat bisa beribadah, melakukan kegiatan sosial, edukasi, ekonomi, seminar, apapun yang kita bisa sediakan di sini. Sudah tentunya keperluan untuk memaintain ini sangat harus dilakukan dengan baik. Kemandirian ini bukan keinginan kami, karena memang pihak Pemprov memberikan satu statement akan mencabut segala satu dukungan per tanggal 31 Desember berdasarkan keputusan Gubernur nomor 451.2/Kep.115/Yensos/2002. Karena berdasarkan produk hukum mereka inilah yang dikeluarkan 2002 harus segera diberitahu ke publik bahwa yang selama ini dianggap aset, bukanlah aset, adalah tanah wakaf yang diregister, yang didaftarkan 1990. Kang Dedi menjelaskan bahwa Birokesra Pemprov Jabar kedatangan ahli waris yang mewakafkan tanah Masjid Raya Bandung. Mereka meminta agar pengelolaan masjid dilakukan oleh ahli waris. Karena permintaan ini, Pemprov tidak bisa lagi memberikan bantuan operasional karena aset tersebut tidak lagi tercatat sebagai aset Pemprov Jawa Barat. KDM menekankan bahwa dengan beralihnya pengelolaan ke tangan ahli waris Najir Wakaf, masjid harus mandiri. Ia yakin masjid tersebut mampu membiayai operasionalnya sendiri melalui pendapatan dari ruang parkir yang sangat luas di bawah masjid, basement, dan potensi lainnya. Pihak pengelola, Nazir, menyatakan bahwa sejak April 2025 mereka mulai mengelola masjid secara mandiri
karena dukungan finansial dari Pemprov Jabar resmi diberhentikan. Mereka mengonfirmasi bahwa tanah tersebut adalah tanah wakaf yang terdaftar sejak 1994, bukan aset Pemprov, dan akan berganti nama kembali menjadi Masjid Agung Bandung. Seorang petugas dari Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Bandung memberikan informasi mengejutkan mengenai pendapatan parkir di basement masjid. Pendapatan per hari berkisar antara 5 juta hingga 10 juta, yang fluktuatif terutama meningkat saat akhir pekan, weekend. Namun pendapatan ini masuk ke kas daerah, Pemkot Bandung, dan tidak ada bagi hasil langsung untuk operasional masjid. Penjelasan mengenai kendala parkir liar di sekitar Jalan Asia Afrika yang mengurangi pendapatan resmi basement, serta kondisi basement yang juga digunakan untuk relokasi PKL, agar area jalan dalam kaum bersih dari pedagang kaki lima.